Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Belajar dengan Ibu? Siap. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua KM-nya ya. Rena ya, silakan dipimpin dulu doanya. Oke, rapi. Berdoa dalam hati ini mulai. Selesai. Di sini Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Intan. Kenapa Intan? Kan sakit. Kemudian? Imat juga sakit. Kemudian Amel sakit. Fahmi izin. Hari ini teman kita 3 orang yang sakit dan 1 orang yang izin ya. Tetap jaga kesehatan. Anak-anak, ada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nih? Masih ada yang ingat? Rizka, kita belajar apa ya di pertemuan sebelumnya? Belajar mengenai transaksi penjualan Ya. baik secara tunai maupun kredit. Baik, betul ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai entry transaksi penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Jadi, masih ada nggak di antara kalian yang ingat menu apa yang digunakan untuk mengentry transaksi penjualan tersebut? Halid, bagaimana? Menu yang dipakai untuk mengentry transaksi penjualan itu menu sales, Bu. Menu sales, betul tidak? Betul. Jadi menu yang digunakan untuk penjualan itu adalah menu sales. Lalu gimana nih langkah-langkahnya untuk mengentry transaksi tersebut? Ada yang bisa? Rizka, bagaimana Rizka? Dan menu sales Ya. itu kita masuk ke menu enter seller. Nah, lalu diisi data sesuai dokumen transaksi penjualan tersebut seperti menentukan nama pembeli, nomor bukti, tanggal, hingga data penjualan. Betul tidak? Betul ya. Jadi dari menu sales kita masuk ke enter sales dan kita isi datanya sesuai dokumen transaksi. Mulai dari kita memilih nama customer, terus mengisi nomor bukti dan mengisi yang lainnya sampai selesai, kemudian kita record. Nah, lalu ada yang bisa tidak membedakan antara apa sih yang beda itu antara transaksi penjualan tunai dan kredit ketika diinput ke dalam aplikasi MyYob? Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Baik, Renaya, gimana Renaya? Perbedaan antara mengentry transaksi penjualan secara tunai maupun kredit adalah ketika kita mengentry transaksi secara tunai itu kita masuk ke menu sales dan kalau kredit harus terisi sejumlah penjualan, sedangkan ketika mengentry transaksi penjualan kredit kalau kredit tidak diisi ya, tapi kolom balansinya harus terisi sejumlah penjualan. Baik, dari yang akan kita pelajari yaitu materi tentang pelunasan piutang. Disiapkan dulu handphonenya masing-masing untuk dapat mengakses materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap semuanya? Sudah masuk ke dalam kelas poinnya? Sudah. Lalu di sini tujuan pembelajarannya apa sih Bu kita mempelajari pelunasan piutang? Yang pertama, kita memerinci dulu ya transaksi pelunasan piutang. Karena pada pelunasan piutang itu ada yang mendapatkan diskon dan ada yang tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita menganalisis dulu dokumen transaksinya. Lalu setelah kita analisis, kita bisa melakukan transaksi entry-nya ke dalam aplikasi MyYob. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ya, kita merinci dulu pelunasan piutang, kemudian menganalisis dokumennya, kemudian melakukan entry ke dalam aplikasi MyYob. Baik, kita lanjut. Dulu pengetahuan kalian, Ibu akan berikan 3 soal kuis untuk kalian. Silakan diperhatikan, silakan dijawab di handphone kalian masing-masing. Siap ya? Oke, baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, nah ini ya, pertama di posisi pertama ada Halid, kita kasih tepuk tangan. Kedua ada Marcella, kita kasih tepuk tangan lagi. Ketiga Siti Halimah, keempat Nabila, 5 Rizka, dan 6 Lilis. Kita kasih tepuk tangan untuk semua.
minta satu orang untuk bisa mendemonstrasikan dengan Ibu. Ini ada bukti transaksi pelunasan piutang. Perhatikan, di sini ada salon cantik. Ciri dari pelunasan piutang yaitu adanya judul bukti penerimaan kas. Di penerimaan kas ini diterima dari siapa? Nah, kita analisis, ternyata bukti penerimaan kas ini diterima dari Nyonya Ria. Jadi yang punya piutang siapa di sini? Nyonya Ria. Di sini Nyonya Ria melakukan pelunasan piutang kepada salon cantik, dan salon cantik menerima uang atas piutang yang dibayarkan oleh Nyonya Ria. Menganalisisnya, kita harus masukkan dokumen transaksi tersebut ke dalam aplikasi Mayop. Langkah pertama yang harus kita lakukan ke dalam aplikasi Mayop adalah menggunakan menu apa? Menu sales, masuk ke dalam receipt payment. Pastikan deposit to account-nya adalah cash in bank. Sudah? Baik, kalau sudah, kita masuk ke dalam kolom customer. Customer itu pelanggan. Siapa pelanggan dari soal yang kita kerjakan? Nyonya Ria. Silakan dipilih Nyonya Rianya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kolom amount receipt. Berapa jumlah yang diterima oleh salon cantik dari Nyonya Ria? 2 juta. Silakan di-input amount receipt-nya sejumlah 2 juta. Dan pembayarannya menggunakan metode apa di soal? Cek. Silakan ya. Ketika di soalnya ada cek, berarti payment metodenya adalah cek. Baik, kalau sudah sampai payment method, kita masuk ke ID. ID itu adalah nomor bukti. Sekarang di sini tugas kalian perhatikan, di sini di paling bawah ada out of balance sebesar 2 juta. Tugas kalian adalah bagaimana kolom out of balance ini jangan terisi, harus 0 angkanya. Nah, maka dari itu kita perhatikan yang dibayarkan berapa jumlahnya? 2 juta. Atas pelunasan transaksi fakturnya F12 strip 3. Kita akan melunasi faktur F12 strip 3. Perhatikan, masuk lagi ke sini, ke Mayop. Nah, berarti F11 ya, ini yang akan kita lakukan pembayarannya untuk Nyonya Ria. Bagaimana out of balance-nya agar 0? Caranya adalah silakan kalian klik amount apply-nya, kolom amount apply-nya. Tadinya tidak ada angka yang muncul ya. Sekarang ketika kalian klik amount apply-nya muncul sejumlah 2 juta. Ketika sudah muncul angka 2 juta, silakan lakukan tekan tombol enter atau tab. Nah, ketika ditekan tombol tab, maka out of balance-nya sudah 0 belum? Sudah. Jadi tahu ya caranya? Oke, kita isi dulu langkah yang di atas untuk datanya, kemudian kita pastikan out of balance-nya 0 dengan cara mengklik amount apply lalu tekan tombol tab. Maka 0. Kalau sudah 0 berarti apa? Berarti transaksi pelunasan piutang sudah terekam di dalam aplikasi Mayop. Sudah Ibu jelaskan mengenai entry pelunasan piutang, tapi tanpa adanya potongan penjualan. Kita akan bentuk kelompok sesuai dengan temannya masing-masing. Ibu akan bagikan soal, silakan dikerjakan. Nanti silakan bagi yang sudah, Ibu berikan kesempatan 2 kelompok untuk tampil ke depan. Pastikan out of balance-nya harus 0. Baik. Sudah ya? Baik, kalau sudah, Ibu minta satu kelompok yang sudah selesai untuk mempresentasikan ke depan kelasnya. Baik,
Kelompok Renaya dan Rizka boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kita tentang pelunasan piutang. Pertama, kalian masuk ke menu sales, lalu pilih fungsi receipt payment. Pastikan deposit sebetulnya cash in bank. Isi nama customer dengan Anita Suryani sesuai dengan yang ada di soal. Nomornya PKM STRIP 012. Tanggal 12 bulan 1 2019. Lalu untuk out of balance-nya kan harus nol, maka dari itu kita harus mengklik tombol apply. Lalu klik tab, maka out of balance-nya 0. Baik, ini pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kelompok Renaya dan Rizka. Menurut kalian sudah betul hasilnya? Sudah. Ya, jadi di sini kalian sudah betul. Silakan ditutup Renaya dan Rizka. Kita kasih applause dulu ya untuk Renaya dan Rizka. Hasilnya sudah betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar gak? By metodenya harusnya cash kan, soalnya di dokumen transaksi soalnya itu nggak ada cek atau kredit. Tidak ada cek atau kredit. Coba kita close dulu. Gimana caranya? Kita lihat dulu ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil. Ya, Ibu akan adakan dulu kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silakan kalian siapkan handphone kalian masing-masing. Ibu sudah kirimkan alamat linknya untuk bisa kalian akses. Skor tertinggi diraih oleh Reina ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Reina ya. Kedua ada Nabila dan ketiga ada Marcella. Itu untuk kuis protes Ibu hari ini. Gimana? Susah nggak soalnya? Lumayan. Susah-susah gampang ya. Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, Hilma, bagaimana kesimpulannya untuk pelajaran hari ini? Baik, kita sudah menganalisis dan mengentry. Siapa yang mau menyampaikan nih satu orang bagaimana perasaannya hari ini belajar dengan Ibu mengenai transaksi pelunasan piutang? Baik, Halid bagaimana Halid? Halid suka sama pelajaran tentang Mayop, Bu. Sukanya bagaimana Halid? Karena kita bisa dengan mudah karena sudah ada aplikasi Mayop tentang transaksi penjualan. Transaksi penjualan dan pelunasan piutang. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari untuk transaksinya masih pelunasan piutang, tapi nanti ada potongan penjualan. Bisa dipersiapkan dari sekarang? Bisa. Baik, kalau bisa kita tutup hari ini, pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.